Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi pada masa Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Yang pertama-tama itu adalah latar belakang pemikiran ekonomi Islam masa klasik berkembang dalam kerangka syariah dan sistem negara Islam yang komprehensif dengan tokoh penting seperti Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Abu Yusuf melalui Al-Kharaj membahas keuangan publik dan perpajakan. Al-Syaibani dalam Al-Kasab menyoroti ekonomi mikro seperti kerja dan kepemilikan, sementara Abu Ubaid lewat kitab Al-Awal mengulas ekonomi makro seperti distribusi kekayaan dan tanggung jawab negara. Pemikiran mereka menjadi dasar keseimbangan antara hak individu, masyarakat dan negara yang relevan bagi penerapan ekonomi Islam modern. Selanjutnya di sini ada pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah ulama terkemuka pada masa Abbasiyah dan murid utama Imam Abu Hanifah. Ia berperan penting dalam merumuskan konsep keuangan publik dan sistem perpajakan Islam melalui karya monumentalnya Al-Kharaj yang menjadi dasar penting dalam pengembangan teori ekonomi Islam klasik. Selanjutnya di sini ada latar belakang kehidupan dan karya Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah pada 113 731 Masehi dan keluarga sederhana dan sempat mengalami kesulitan ekonomi. Berkat kecerdasannya, ia menjadi murid kesayangan Imam Abu Hanifah dan kemudian diangkat sebagai Qadhi Al-Qudat oleh Khalifah Harun Al-Rashid. Karya terbesarnya, Kitab Al-Kharaj, membahas keuangan negara, pajak, zakat, dan distribusi kekayaan, menunjukkan bahwa hukum Islam juga mengatur urusan publik, kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, konsep ekonomi dalam Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj berisi pandangan Abu Yusuf tentang sistem keuangan publik. Islam mencakup pajak tanah, jizyah, menekankan bahwa negara harus mengelola keuangan secara adil dan transparan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta berfungsi sebagai alat keadilan sosial dan pemerataan kekayaan sesuai prinsip Islam. Dan selanjutnya yaitu pandangan Abu Yusuf tentang pajak, zakat, dan keuangan publik. Abu Yusuf memandang pajak sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dengan syarat tidak memberatkan rakyat. Zakat dipandang sebagai kewajiban agama yang juga berfungsi sosial, mengurangi kesenjangan dan menjaga stabilitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa keuangan publik Baitul Mal harus dikelola untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, pemikiran Abu Yusuf menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan, menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep fiskal yang maju dan berpihak pada rakyat kecil pada abad ke-8. Oke, kita lanjut ke pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah dan sahabat dekat Abu Yusuf, berperan besar dalam pengembangan ekonomi Islam. Selain ahli fikih, ia membahas perdagangan kontrak dan hubungan internasional, menunjukkan pandangan luas dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, latar belakang kehidupan dan karya Al-Syaibani. Al-Syaibani lahir di Wasit tahun 132 dan 750 Masehi dan besar di Kufah. Ia berguru pada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga pemikirannya dipengaruhi mazhab Kufah dan Madinah. Karyanya yang terkenal antara lain Al-Mabsud, Al-Jami, Al-Kabir, dan Al-Syar. Al-Kabir yang membahas hukum, perdagangan, dan hubungan internasional, menegaskan pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam.
Selanjutnya ada konsep ekonomi dalam kitab Al-Kasab. Al-Syaibani menegaskan bahwa perdagangan dan kontrak harus berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kerelaan serta bebas dari riba, penipuan, dan eksklusif. Ia juga menekankan peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan mengatur perdagangan secara adil dan memastikan distribusi kekayaan yang seimbang. Baginya ekonomi adalah sistem yang melibatkan individu dan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama. Lalu di sini ada pandangan Al-Syaibani tentang kerja kepemilikan dan distribusi. Sebagai perdagangan sebagai kegiatan penting untuk kesejahteraan umat dan kekuatan ekonomi negara, namun harus dilakukan secara halal, tanpa riba dan penuh keberkahan. Dalam kontrak akad, ia menekankan kejelasan, kerelaan, dan kesukaan dengan syariat yang menjadi dasar bagi sistem keuangan syariah modern. Secara keseluruhan, ia berhasil menghubungkan nilai syariah dengan praktik ekonomi nyata, menjadikan pelopor ekonomi Islam yang adil, transparan, dan relevan hingga kini. Jadi kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan Al-Syaibani menunjukkan bahwa sejak masa klasik Islam telah memiliki konsep jelas tentang keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Abu Yusuf menekankan peran negara dalam pajak dan zakat. Al-Syaibani menyoroti keseimbangan antara individu dan masyarakat melalui hukum fikih. Mungkin segitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.